aku ada perayaan, kita makan malam keluarga inti, udah gitu ke malamnya dijemput sama papanya, besokannya ulang tahun yang apa namanya dipestain lah sama papanya. Aku sih cukup seneng ya karena itu kan bentuk dari perhatian dari papanya, which is kan selama ini mungkin yang biasanya ngatur arrange ulang tahun pastinya aku gitu. Nah sekarang dia yang arrange nggak apa-apa. Ada nggak berbagi? Ada spesialnya mungkin buat Kembar apa sih Teh? Mainan sih pasti mereka mau mainan ya gitu loh, walaupun sekarang udah makin gede lebih cenderung ke games di gadget, tapi tetap punya mainan tertentu yang mereka suka. Tapi dirimu sendiri, tapi dirimu sendiri membatasi anak nggak sih dalam penggunaan gadget? Kan sekarang kan makin banyak ya anak-anak di luar sana yang menyalahgunakan pemakaian gadget ya kayak. Iya nih anakku kan minusnya semakin bertambah, jadi aku pikir juga sekarang aku kurangin banget, sehari cuma bolehnya 30 menit. Kalaupun mereka mau banget tuh harus teleponin aku, mama boleh nggak kirim voice note segala macam, lucu sih, tapi ya nggak apa-apa. Kayaknya harus agak lebih ditegain kayak gitu kan buat anak, karena kalau dibiarin nantinya kasihan matanya tuh apa namanya akan bertambah terus minusnya. Untuk mengalihkan perhatian itu susah nggak? Mengalihkannya ya pastinya aku lebih prefer mereka nonton TV aja gitu loh, nonton TV gitu loh, kalau enggak ya siang pasti dipakai TV. Ada perbedaan untuk ulang tahun kan beda pandangannya ayahnya kan sendiri gitu ya, mungkin ada dari anak-anak tuh kadang-kadang protes ke sih kok orang tuanya Enggak, serius enggak, karena memang berbagi. Aku juga memang ada rencana mau ngajakin mama aku jalan-jalan, jadi memang aku udah langsung ngomong ke pihak dari dia mau dijemput kan gitu loh, mau ulang tahun sama papanya kan gitu, jadi kita udah tahu lah pembagiannya setiap kali ulang tahun pasti dirayain dengan aku dulu, habis itu baru papanya. berarti bocah anak-anak mungkin udah pada mengerti itu kan Udah kondisi udah fine aja kok, mereka tahu kita berbagi. Tadi sorry sebelum di momen ulang tahun kemarin bilang ada sedikit ada keseruan Iya. dengan pemimpin atau pemahamannya ya. Gimana di ulang tahun? Oh ya? Maaf, Iya betul. kayaknya ada orderan Mengenai ulang tahun. Oh, aku nggak tahu ya kalau soal itu terkait dengan oknum dari sebelah sana gitu. Yang aku pikirkan itu cuman gini loh, intinya itu cuman perkara dia itu ingin mengundang teman-teman kelasnya, tapi tidak mau berkomunikasi dengan aku. Makanya dia cari cara, dia hubungin sekolah, dan dari sekolah tuh dengan segampang itu memberikan nomor guru. Dari guru memberikan nomor ke kelas, akhirnya mereka bikin grup tanpa aku nih ya gitu loh, untuk undang si ulang tahun ini. Jadi disitulah bentuk kekecewaan aku dan juga neneknya, kenapa sepertinya kita tuh tidak dihargai gitu loh, harusnya kan ngomong dulu lah gitu loh, ngomong justru malah aku yang akan membantu mengakomodir ke ibu-ibu di kelas, karena di sekolah dan juga di kelas ini kan aku yang menjadi tanggung jawab atas ketiga anak ini gitu loh. Jadi di situ sih bentuk kekecewaan aku tuh, ada mannernya, ada etikanya untuk segala sesuatu. Jangan apa-apa tuh lewat jalan belakang gitu loh. Iya kan? Gitu sih. tapi sebenarnya juga kabarnya pengen pindah sekolah juga ya? Oh, enggak. Pindah sekolah sih enggak. Anakku cukup happy dengan sekolah ini. Cuma memang aku meminta pertanggungjawaban sekolah itu seperti apa. Karena kan memang kontrak person di sekolah itu kan aku, neneknya, dan juga kakak ipar gitu loh. Karena memang kan hak asuh anak ada di tangan aku ya gitu loh. Jadi seperti itu. Dan aku tuh lebih kayak andaikan kalau misalnya ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai bapaknya dan akhirnya apa namanya kontaknya diberikan segitu aja gitu loh. Itu aja sih, security dari sekolah itu seperti apa. Sebenarnya juga saat itu saat bayar sekolah Kak Bangga merasa ngap juga ya. Ya gini, kalau namanya kan sekolah swasta ya gitu loh, anak-anak suka banget sekolah di sini gitu loh. Dan aku sih cuman lebih meminta pertanggungjawabannya dia sebagai apa namanya, sebagai papanya, yang dimana dia itu masih mampu, masih sehat dan masih bekerja gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tidak berpenghasilan, dia tidak bekerja, ayo nggak apa-apa, datang ke saya, dia kita sama-sama komit gitu loh. Saya nggak bisa punya penghasilan segala macam gitu loh, tapi kalau ini kan ada gitu ya kan. Jadi disitulah saya bisa menuntut haknya anak-anak yang memang harusnya itu dia penuhi dong, seperti itu. sampai saat ini apakah udah terpenuhi mengeluarkan transfer dari job seperti apa?
Ya gini, bukti transferan itu kan memang ada yang bulan ya. Itu nafkah dia bulan itu hanya sekitar 10 sampai 12 karena dia sudah mengeluarkan bukti itu. Akhirnya aku juga sikap 10 sampai 12 itu hanya biaya nafkah 6 juta dan sisanya itu untuk les anak. That's it, itu aja. Jadi untuk biaya cicilan mobil leasing itu jangan dia masukkan ke dalam biaya nafkah anak dong. Bener gak gitu loh. Itu leasing itu kan itu tanggung jawabnya dia dengan pihak leasing. Jangan digabungin tiba-tiba, kalau digabungin 2 bulan ya pastilah jadi 40 juta kan gitu ya. Terus apa lagi? Membayar tiga anak sekolah itu KD Bangka sendiri harus berimplikasi uang Sebulan berapa? Sebenarnya nggak juga sih ya, kalau boleh bilang ya mungkin satu episode dia. Ya udah gitu aja. Tapi Saat ini apakah sendiri nafkah masih dikasih berjalan, Kak? nafkahnya diberikan Apa? Nafkah mutah mah udah jauh inilah, udah lewat lah mas. Ya pokoknya anak-anak tuh hanya diberikan sejumlah segitu aja. Jadi apa namanya, untuk yang sekarang kan udah naik kelas, dia bilang mau lanjut di sekolah ini, tapi ternyata dia hanya menyanggupi setengahnya dari biaya. Nah itu dia, setelah kemarin ribut apa segala macam baru dia kirim uang, tapi setengahnya dari biaya SPP. Setengahnya berapa teh kalau gitu? Setengahnya lah. Enggak sih, tidak semahal dengan anak-anak artis di Jakarta inilah gitu loh sebenarnya ya. biaya sekolah juga mahal tuh, belum lagi untuk biaya yang lain-lain. Bagaimana sih dari Ya makanya itu saya minta dan juga menghimbau kepada dia dan juga yang lainnya lah ya gitu. Saya tuh kepengen saya dihargaian aja deh, gak usah saya thank you deh karena udah menjaga anak-anak dan membesarkan mereka. Saya minta kita saling menghargai privasi kita masing-masing. Dia mau kasih berapa ya udah gitu loh, tapi jangan kalau dia musik-musik saya, kalau dia menyindir saya ini itu, saling ibaratnya menjelekkan saya terus, seakan-akan tuh saya ibu yang gak benar ya gitu loh. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ngegedein anak ini loh. Apalagi aku alhamdulillahnya punya support system yang baik. Ada ibu saya, ada kakak ipar, ada adik, banyak lah. Timnya aku tuh banyak gitu loh. Jadi anak aku tuh tidak pernah namanya ditinggalkan cuman hanya mbak ya, sama mbak di rumah. Jadi itu yang perlu dihimbau sama pihak sana gitu. Jadi jangan seakan-akan memframing saya terus. Di situ saya bisa, limit saya tuh saya bisa ini speak up gitu. Tapi mantan sendiri teh udah memperlihatkan hubungannya gimana teh? Kalau mantan sendiri Yang mana dulu Dia deh? mengakui mungkin hubungannya. Oh ya nggak apa-apa. Hmm. Nggak, kalau aku udah ngomongin banyak nanti dibilangnya aku belum move on ya kan. Ya, pokoknya kita doakan aja yang terbaik gitu loh. Kamu dimanapun aku ditanya pasti mendoakan yang terbaik gitu. Toh ini kan memang apa ya? Ini hanya waktu yang akan menjawab dan ternyata sudah terjawab ya. Tapi Ya. saat ini udah ada yang dekat mungkin teh. Sama aku Ah. yang ngedeketin ada, cuman memang aku masih belum mau, jujur aja karena gini, aku takut anakku kan posesif banget dan anakku tuh yang kecil itu dia punya trauma ya, takut ditinggalin. Setiap kali aku mau pergi tuh izinnya tuh lama banget gitu, karena aku juga gak mau terbiasa ngebohongin anak. Jadi aku izin dulu dede, mama ada ini nih gini gitu. Jadi mental breakdownnya anak yang perlu aku jaga gitu. Jadi kalaupun aku deket baru sampai serius banget gitu ya, baru aku akan mengenalkan ke anak-anak. Kalau enggak mah nggak usah deh gitu kasihan. Dan Jadi selain kejadian kemarin, momen perayaan ulang tahun itu sendiri mungkin ada lebih ke depannya seperti apa sih nantinya? yang aku harapkan pokoknya gini, kan sekarang akhirnya aku sudah bertemu dengan pihak sekolah. Akhirnya aku ya sudah, kalau gitu kita biarkan bapaknya responsible dalam urusan sekolah, yaitu PR, ujian segala macam, dia masuk ke dalam grup yang resmi ya gitu loh. Jadi biar saya fokus ke dedeknya, karena itu bentuk dari kecewaan saya dan juga bentuk responsible bapaknya. Jangan cuma perkara ulang tahun bikin chaos sekolah tapi abis itu dia kabur lagi gitu loh. Jadi ya udah, sekarang sekalian di-invite papanya, saya yang keluar dari grup gitu sih. Jadi bagi-bagi tugas, dia ngurus 2 anak, saya 1 anak.